가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasika Karisa Azalia, NIM 23505101118. Saya dari kelas C4 AKR. Di sini dalam mata kuliah akuntansi perpajakan, saya akan menjawab 3 soal dari 2 bab. Yang pertama, itu ada soal nomor 12 dan nomor 17 di bab 11 dan nomor 11 di bab 12. Langsung saja ke soal nomor 12, yaitu PT Susu adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Mempunyai data sebagai berikut. Masa pajak Juli 2011 terdapat PPN lebih bayar 60 juta dan belum dikompensasikan dan diminta restitusinya. Sedangkan untuk masa pajak Agustus 2011 terdapat PPN keluaran 180 juta, sedangkan PPN masukan 100 juta. Lalu buatlah ayat jurnal penutup untuk PT Susu bulan Agustus 2011. Kita ketahui bahwa masa pajak Juli 2011 PPN lebih bayarnya itu 60 juta. Sudah diminta restitusinya, artinya diajukan pengembalian pajak. Masa pajak Agustus 2011 itu PPN keluaran 180 juta, PPN masukannya 100 juta, sehingga PPN yang harus disetor itu sama dengan PPN keluaran dikurang PPN masukan sama dengan 180 juta dikurang 100 juta menghasilkan 80 juta. Maka ayat jurnalnya yaitu PPN keluaran 180 juta di sebelah debit, PPN masukan 100 juta di sebelah kredit, dan kas 80 juta di sebelah kredit. Lanjut. Baik, kita lanjut ke nomor 17, yaitu di sini Sinta status kawin belum mempunyai anak, adalah penerima upah harian yang dibayarkan secara harian pada PT Mujur. Pada bulan Oktober 2011, Sinta bekerja pada PT Mujur selama 16 hari kerja dengan menerima upah sebesar 75.000 setiap harinya. Maka, hitunglah PPh 21 yang harus dipotong PT Mujur atas pembayaran upah harian yang dibayarkan secara harian kepada Sinta dalam bulan Oktober tersebut. Kan kita ketahui ya bahwa statusnya itu kawin belum mempunyai anak, jadi tanggungannya itu 0. Lalu dia merupakan penerima upah harian. Jumlah per hari 75.000 upahnya. Jumlah hari kerja di bulan Oktober itu 16 hari. Lalu upah Oktober 2011 itu kita hitungnya dengan cara 16 hari kerja kita kali 75.000, maka menghasilkan 1.200.000. Penghasilan bruto setahun yaitu 12 bulan kita kali dengan 1.200.000 menghasilkan 14.400.000. Lalu PTKP-nya untuk tanggungan 0 atau kawin belum mempunyai anak itu 26.325.000. Penghasilan kena pajaknya yaitu dikurang 11.925.000. Maka potongan PPh-nya 21 itu tidak ada. Mengapa? Karena pada ketentuan PPh atas upah harian, jika upah sehari kurang dari 200.000, maka upah Sinta itu tidak dipotong PPh 21 karena Sinta itu kan upah hariannya 75.000 ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke nomor 11 di bab 12. Pertanyaannya itu adalah data ekuitas pada PT Prima per 1 Januari 2011 itu adalah modal saham preferred 8% atau $150, nilai nominal kumulatif 30.000 saham diotorisasi, 8.000 saham ditempatkan dan disetor. Modal saham biasa itu $80, nilai nominal 50.000 saham diotorisasi, 10.000 saham ditempatkan, dan 10.000 saham disetor. Nah, total share premiumnya itu adalah $50.000. Share premium biasa adalah 40% dari total share premium, dan saldo laba sebesar 220% dari total share premium. Di sini ada transaksi yang berhubungan dengan ekuitas PT Prima selama tahun 2011. Ini ada transaksi dari
bulan Januari sampai Desember, bisa kalian lihat sendiri. Lalu di sini kita diminta untuk membuat jurnal transaksi, lalu buat jurnal penutup terkait dividen dan laba neto. Lalu kita disuruh buat laporan perubahan ekuitas dan susun bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011. Oke, yang pertama itu yang A, yaitu jurnalnya. Bisa dilihat ya pada tanggal pada bulan Januari tanggal 10 itu ada transaksi yang melibatkan kas bertambah di debit yaitu 148.000. Lalu ada di sini ada Disagio saham preferen, itu kita dengan cara 300 dikali $150 dikurang 31.500 yang menghasilkan 13.500 di debit. Lalu ada saham preferen dikali juga 300 kali $105 menghasilkan 31.500. Saham biasa 1.000 dikali $105 yaitu menghasilkan 105.000. Dan agio saham biasa 105 dikurang $80 dikali 1.000 yang menghasilkan 25.000. Di transaksi bulan Februari tanggal 5 ini ada biaya pengacara, saham biasa, agio saham biasa. Maret tanggal 20 ini juga terdapat transaksi juga, bisa kalian lihat ya di tabel berikut. Bisa kalian lihat sendiri ya di jurnalnya, di tabel bisa disimak jawabannya. Lalu selanjutnya ini ada perincian dari saham biasa dan saham preferen. Ini ada nilai awalnya 50.000, jualnya dijual pada 10 Januari yaitu sebesar 1.000 dan terbit pada 5 Februari sebesar 550.000. Lalu terbit kembali pada tanggal 20 Maret yaitu 350.000 dan jumlahnya 51.900. Lalu dibeli lagi tanggal 15 April sebesar 5.190 dikurangi ya, berarti terus juga dibeli lagi tanggal 25 Juni. Lalu dibeli lagi pada tanggal 25 Juni sebesar 1.000. Lalu kembali menjual pada tanggal 8 Juli sebesar 2.000 dan jual lagi pada tanggal 18 Agustus 800, lalu kembali menjual pada tanggal 28 September. Saldo akhirnya menjadi 49.310. Lalu pada saham preference nilai awalnya tuh ada 30.000, dijual pada 10 Januari 300, terbit di 5 Februari 150 sama dengan 30.450, lalu dijual pada 28 September 400 dan saldo akhirnya menjadi 30.850. Untuk saham treasury FIFO dengan metode FIFO, keterangannya ini beli 15 April dengan 5.190 lembar saham, harganya $65, totalnya 337.350. Lalu beli juga ada transaksi pembelian di tanggal 25 Juni, membeli 1.000 lembar saham dengan harga per lembarnya itu 30.000, jadinya $30.000. Lalu kembali menjual 2.000 saham, lembar saham, berarti terkurang ya saldo saham lembar sahamnya yang seharga 65.000 per lembarnya. Jadi karena jualnya 2.000 maka 2.000 dikali 65 130, maka saldonya yaitu bisa dilihat. Lalu kembali menjual pada tanggal 18 Agustus senilai 800 lembar saham berharga $65, maka totalnya 52.000, bisa dilihat sendiri. Lanjut ke yang B yaitu jurnal penutup. Di sini Desember ya, tanggal 31, akunnya itu ikhtisar laba rugi 450.000 bertambah di debit dan laba bersihnya di kredit 450.000. Lalu
Laba ditahan 761, 755.000 di debit, dan dividennya 761.755 di kredit. Lalu untuk yang C, yaitu laporan perubahan ekuitas, bisa dilihat itu ada laba awal di 1 Januari 110.000, lalu total modal sahamnya ada 12.140.000, total modal di setornya ada 536.000, lalu total pengurangannya tuh ada 981.655 dari Disagio saham dan dividen. Jadi total modal akhirnya itu 11.804.845. Lalu untuk yang D, ekuitas laporan posisi keuangan per 31 Januari, itu saham biasanya 4.640.000, saham preferennya 7.500.000, saldo laba ruginya itu 335.155 rupiah. Maka total ekuitasnya adalah 11.804.845 rupiah. Lalu untuk jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preferen dan saham biasa, yaitu dividen per lembar saham biasa itu dividen yang dibayar ke pemegang saham biasa atau saham yang biasa beredar itu Rp517.755 dibagi 49.310 menghasilkan 10,5. Dividen per lembar saham preferen, dividen yang dibayar ke pemegang saham preferen atau preferen yang beredar, yaitu 244.000 dibagi 30.850 menghasilkan 7,91.000. Baik, berikut jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.